Ya, halo teman-teman semuanya, pagi. Video kali ini kita akan bahas masih sama tentang utang-utangan ya. Tapi kita akan bahas ada satu kejadian kemarin menarik. Jadi kejutan dari ibu-ibu yang kemarin yang punya utang 250 juta, dia didatengin oleh salah satu pihak. Pihak ini kita sebut perantara aja ya. Nah, si perantara ini kayak menjembatani si ibu sama si pemilik uang yang sebenarnya yang 250 juta. Intinya perantara ini kayak tukang tagih gitulah. Tapi tukang tagihnya ini dia bikin perjanjian dengan si ibunya ini. Nah, nanti kita tampilin ya. Jadi ini ya, bisa dilihat nanti di sini adalah eh, surat perjanjian yang telah dibuat oleh si ibu ini dengan si penagih utang ini. Jadi kalau kita lihat di surat perjanjian ini ada nama, kita sensor aja, tempat tanggal lahir sensor juga. Intinya ini ibu-ibu kerjanya PNS. PNS itu identik dengan gaji yang tetap, entah besar atau kecil tapi tetap tiap bulan. Menyatakan bahwa saya ini ya dititipin uang 440. Intinya nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini, kita tampilin. Intinya kurang 265 juta dan dibayar maksimal bulan Juni 2021. Gitu ya, intinya gitu. Ini dibikin antara si ibu dengan si penagih utang. Waktu si ibu ini ngirim ini ke saya jadi ini ya agak bingung. Kok maunya si ibu ini bikin surat perjanjian kayak gini. Padahal sebenarnya kalau saya sendiri sih nggak setuju kalau bikin kayak gini, karena satu, di perjanjian ini nggak ada dua pihak yang tanda tangan. Jadi kalau teman-teman lihat di surat ini ya, terutama yang di halaman 2, yang tanda tangan cuma satu orang doang, si ibu ini. Nah, si penagih utang ini nggak tanda tangan, jadi nggak tahu siapa namanya. Satu, kedua, nggak ada materai. Kalau nggak ada materai, kekuatan hukumnya jauh berkurang. Kalau kekuatan hukum berkurang, ya tahu sendiri, nanti kalau misalnya ada salah satu pihak nakal atau nggak nepatin janji, ya nggak bisa dituntut secara hukum. Walaupun secara etika mungkin, tapi kalau secara hukum mau kekuatan di pengadilan, surat ini lemah kayak gitu. Terus yang ketiga adalah surat ini nggak menjelaskan berapa komisi untuk si penagih utang ini. Nah, ini yang penting, yang paling penting malah, karena si penagih utang atau si perantara ini dijanjikan fee sama pemilik uang kalau duit ini cair, 265 juta ini cair. Nah, tapi di sini nggak dijelaskan, nggak ditulis siapa yang bayar yang bayar fee untuk penagih utang ini siapa dan berapa, kapan. Itu dia yang jadi masalah. Jadi masalah ini udah kelihatan. Jadi kemarin si ibunya ini pas ketemu sama penagih utang, si ibunya ini ketemu di satu restoran gitu, terus makan gitulah. Ternyata makan habis 250. Jadi si penagih utang nggak satu orang, ada beberapa orang lah. Makan habis 250.000, dan bisa ditebak orang lagi susah, 250 nggak ada, yang bayarin malah si yang nagih utang, dan si nagih utangnya malah bebanin lagi ke si ibunya ini, jadi dianggap utang gitu, kayak gitu. Nah, di sini saya udah bilang, makanya kalau bisa sih harusnya sih ngomongnya langsung ke pemiliknya gitu ya, jangan ke perantara. Kalau perantara pasti ribet. Dan ketika dikonfirmasi ya, saya suruh tanya berapa pak jatahnya yang mau ini, yang buat bapak sama anak buah gitu. Ya, si bapaknya itu jelasnya ya tolong dipikirkan lah bu, sempatasnya berapa gitu. Nah, itu nggak jelas, nanti bisa ribut di belakang. Oke lah, 265, katakan minta jatah 10%. Katanya sih tadi 10%-nya itu yang nanggung si pemiliknya. Nah, bener nggak si pemiliknya nanti bakal membayar 10%? Kalau 10% dari 265 adalah 26,5 juta. Bener nggak bakal dibayar? Terus dibayarnya kapan?
Nah kayak gitu. Terus kemarin ada omongan juga si ibunya ini ya, waktu cerita ke saya, si bapak-bapak penagih ini ngomongnya kayak minta uang pulsa gitu di depan gitu. Nah itu kan berarti kan fee-nya di luar yang pemilik itu. Nah kayak gitu-gitu itu yang harusnya ditulis jelas. Kalaupun memang oke lah perantara, nggak apa-apa, ada perantara ditulis fee-nya berapa, jangan sampai nggak ditulis. Jadi semuanya itu harus ditulis dengan jelas, mekanisme pembayarannya gimana. 265 juta itu utangnya yang harus dibayarkan. Fee untuk perantara ketika nanti cair itu gimana, itu harus ditulis juga, fee-nya berapa persen, siapa yang bayar, kapan ini dibayar. Maksudnya misalnya 265 juta itu dibayar dalam 2 tahap atau 3 tahap. Nah itu gimana pembayaran fee-nya untuk si perantara ini di akhir atau di tiap tahap ya. Jadi tahap 1 pencairan berapa, ada fee. Tahap 2 nah, ada lagi. Maunya kayak gitu atau gimana, itu harus jelas semuanya. Jadi teman-teman kalau mau bikin surat perjanjian untuk ini ya, untuk utang, pinjaman, atau untuk bahkan untuk misalnya untuk surat PO lah, PO untuk usaha, jadi pre-order untuk usaha, tolong pastiin semuanya itu jelas, angka, mekanisme gimana, kapan. Kalau misalnya kayak utang-utangan apalagi pakai perantara gini, harus dijelasin perantaranya berapa, harus jelas kapan pembayarannya, dan harus ada materai, dan dua pihak harus pegang suratnya masing-masing dengan materai kayak gitu. Jadi semuanya biar jelas, nggak ada yang nakal nanti di belakang, nggak ada yang nagih-nagih ini, dan supaya nanti pembayarannya ini nggak menimbulkan masalah baru di belakang nanti. Misalnya si penagih utang ini ternyata nggak puas, wah saya nagih utang 265 juta karena fee-nya nggak ditulis di sini. Si pemilik uangnya ternyata cuma ngasih misalnya ya udah dikasih 5 juta doang. Nah si penagih utang ini kan bisa aja kecewa, wah pak masa cuma 5 juta, saya nagih 265 juta. Akhirnya nanti bisa aja nih si penagih utangnya nanti ya dendam atau gimana. Nah kayak gitu-gitu itu yang kita hindarin. Jadi teman-teman yang bikin surat perjanjian utang, pinjaman, dan lain-lain, dijelaskan semuanya, didetailkan semuanya, dan harus tertulis, dan harus ada tanda tangan 2 atau 3 pihak atau siapapun yang terlibat di dalam perjanjian itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga ibu ini kita doakan utangnya segera selesai, segera dibayarkan. Semoga nggak ada timbul masalah-masalah baru lagi. Oke, makasih.